supervisinya Pak. Pertama dari supervisinya Pak, untuk di sekolah ini untuk sekolah ini untuk kurikulum yang digunakan itu kurikulum apa? Kita ada dua kurikulum nasional yang jelas ya. Pertama kurikulum K13 sama dengan K13 yang sudah revisi ya. Itu untuk kelas 11 dan kelas 12 dari dua jenjang yang saat ini sedang langsung, dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kelas 10 saja. Kategorinya juga sudah mandiri berbagi. Kemudian di kurikulum kan di beda kelas ini apa ya, di beda jenjang 11 dan kelas 12 Pak. Di sana itu pastinya butuh penyesuaian lagi Pak untuk guru-guru untuk menyelenggarakan itu Pak. Nah pastinya ada pelatihan lagi nggak sih Pak untuk guru-guru itu Pak? Selalu ya. Jadi untuk setiap tahun itu kita selalu adakan pelatihan semacam workshop pelatihan. Itu di awal tahun sekali, dan di semester 1 ya semester ganjil, dan di semester genap biasanya. Itu untuk pelatihan tentang kurikulum yang resminya. Sedangkan tidak resminya itu hanya kita sendiri penyelenggaranya. Biasanya kita di sela-sela waktu 3 bulan sekali lah kita adakan pelatihan teknisnya ataupun mungkin struktur atau muatan kurikulumnya. Itu lebih banyak ke teknisnya sih biasanya, kayak misalkan model pembelajaran, kemudian misalkan terbaru itu kan tentang kurikulum Merdeka ya, tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian pelatihan tentang LMS itu kan bagian daripada garapan kurikulum. Karena itu insya Allah sih kita sudah sering melakukan itu secara berkala. Untuk kesiapan dalam kurikulum Merdeka ini Pak, pelaksanaan Pak, kira-kira masih ada nggak pakai kendala atau masih ada yang kurang itu dalam kurikulum Merdeka? Terus sama masih ada pengkolaborasian nggak Pak antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 ini Pak dalam jenjang kelas 10 itu Pak? Kurikulum Merdekanya ya. Kalau kendala di kurikulum Merdeka memang ada ya, kendala terutama dalam hal pelaksanaan ya, kemudian dalam hal perencanaan. Yang pertama itu karena kita rombelnya banyak ya, kita kelas 10 yang sekarang itu ada 18 rombel di 18 kelas, bisa dibilang 18 kelas untuk kelas 10 saja ya. Jadi bisa dihitung untuk sekitar berapa siswanya, sekitar 650-an siswa satu angkatan ya itu. Jadi kita dalam mengatur kegiatan itu lumayan. Kemudian yang kedua dalam hal penjadwalan teknisnya ya, yang ketiga dalam hal untuk pengorganisasian kegiatan, baru menjalankan pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan apa yang kita tangkap. Sedangkan kemauan pemerintah itu kadang-kadang kita tidak sesuai dengan kemauan pemerintah itu, karena mungkin keterbatasan sumbernya, keterbatasan yang tadi saya bilang, banyak siswanya satu kelas hanya 36. Kalau pembelajaran diferensiasi yang benar, misalkan satu kelas 20 siswa atau 15 siswa, itu baru kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini ada kendala-kendalanya. Belum lagi masalah nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya, katanya pembelajaran itu harus terpusat pada siswa. Antara dengan banyaknya rombel dan banyak jam oleh bapak ibu guru yang mengajar, kita agak kesulitan. Tapi itu semua bukan berarti kita menyerah, tidak. Kita lakukan yang terbaik dari kita, dan kami selaku kurikulum mengatur sedemikian rupa supaya semuanya terpenuhi. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin dirasa masih kurang. Artinya ada yang kurang, kita tutup dengan menggunakan atau cara-cara yang baru. Dalam penyusunan kurikulum sendiri itu Pak, berarti otomatis harus dibagi dua dong Pak, untuk dua jenjang ini kelas 10 dan kelas 11 dan 12. Bagaimana pembagian dalam penyusunan itu Pak, dan bagaimana mekanisme penyusunan kurikulum itu Pak untuk sekolah ini? Iya, sebenarnya kan tidak jauh berbeda ya kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Hanya saja yang jelas itu struktur di kurikulumnya kan berbeda. Jadi struktur kurikulumnya K13 dengan K-Merdeka ini ada struktur berbeda. Lebih banyak muatannya dari kurikulum K13. Contohnya, sejarah di kurikulum K13 ada sejarah wajib dan sejarah peminatan. Ya, sejarah Indonesia dengan sejarah peminatan lah ya. Sejarah. Itu di kurikulum Merdeka tidak ada.
itu di kelas 10 sejarah itu pun dia hanya sebagai mata pelajaran mengelompokkan ya teman 4 ya, jadi dan bebannya itu adalah maksimal berapa? 2 jam kan? Iya, 2 jam. 2 jam. Sementara di kelas 10 dulu waktu kurikulum merdeka itu kan ada yang wajib, ada yang minat. Jadi lumayan banyak tuh jamnya. Di sini saja udah kelihatan. Ya, artinya begini, kami menyusun kurikulum merdeka maupun K13 dalam penyusunannya, pengorganisasiannya, kita melihat yang pertama dari sumber daya manusianya itu. Kalau dulu aja cukup, apalagi cuma 2 jam pelajaran untuk kelas 10, kategorinya lebih cukup dari itu. Nah, kami cari guru-guru yang memang lebih kami anggap dalam tanda kutip kompeten, terutama dalam hal pelaksanaan kurikulum merdeka dan nanti kegiatan P5-nya atau P3 lah, setelah P5 gitu kan. Karena itu kan butuh tenaga lebih gitu kan. Sedangkan di kurikulum K13 kita jalan saja. Karena memang sudah sesuai dengan jalurnya, sudah ada panduannya dari kita kan dari 2013 ya. Ini dari yang revisi kan 2017 tuh. 17 sampai 23 kan lumayan. Jadi misalnya dari situ tuh teman-teman sudah paham. Kemudian kami dari segi kurikulum ini bagaimana mengorganisasikan muatan kurikulum K13 dan K12 sebenarnya hampir sama gitu. Hanya saja kurikulum merdeka ini kami pilih terutama nanti ya di kelas 11-nya, karena nanti di kelas 11-nya kan kurikulum merdeka yang kelas 10 naik. Nah, itu agak sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan terkait dengan itu juga di muatannya juga. Kalau di muatan kurikulumnya, materinya kan di kurikulum K13 kan banyak bisa dibilang, sedangkan di kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih fleksibel, jadi disesuaikan dengan kesiapan dan gurunya seperti apa gitu kan. Memang di antara CP-nya sejarah sekian, tapi tidak harus semuanya tercover atau semuanya terpelajarkan gitu. Tergantung daripada keadaan siswanya juga. Siswanya mampu nggak, kalau dikasih CP sekian 1, 2, 3 misalkan nggak mampu ya berarti 1, 2 saja kan gitu. Sebenarnya lebih fleksibel di kurikulum merdeka, lebih mudah pengaturannya. Kalau di kurikulum K13 dengan banyaknya muatan, banyaknya materi yang harus dijejalkan ke anak-anak, siswa-siswa itu kan jadi ada semacam tekanan tertentu di situ. Satu semester harus selesai nih, 1 tahun harus selesai segini gitu. Kan jamnya banyak gitu kan. Kalau nggak banyak mungkin di kurikulum merdeka lebih sedikit materinya, jamnya lebih sedikit gitu kan. Dan tidak harus selesai sesuai dengan yang ada di CP gitu. Tapi kita memaksimalkan tergantung keadaan siswanya di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian Pak, untuk pengimplementasian kurikulum ini kan sudah berjalan ya. Dari apalagi yang kurikulum 2013 ini Pak sudah berjalan lama Pak. Terus sekolah ini juga pasti punya visi misi tertentu Pak. Nah, dari perjalanan sekolah ini Pak, kira-kira punya karakteristik nggak sih Pak dalam pembelajaran dan dalam pelaksanaan pembelajaran itu Pak? Seperti pelaksanaan seperti kayak ciri khas gitu yang mungkin bisa menjadi identitas gitu bagi sekolah ini. Di sini SMA Apus lihat Sipil ini kami menggunakan sistem model pembelajaran berbasis pada sekolah untuk bisa istilahnya quantum learning school. Ini di depan tertulis SMA Apus Bajinong quantum learning, karena kita menggunakan model quantum. Jadi semua guru di sini harus menggunakan model quantum. Itu yang menjadi ciri khas sekolah. Apa itu model quantum learning? Yaitu prinsip belajar yang harus menyenangkan siswa. Bukan berarti semua kesenangan itu belajar, enggak. Tapi minimal dengan keadaan siswa itu senang dulu, baru dia bisa memulai pembelajaran. Kita nggak bisa memahami sesuatu atau belajar dalam keadaan yang kurang senang, dan keadaan yang mungkin lagi sedih, lagi banyak tekanan, itu nggak bisa. Maka prinsip itu tidak bisa. Sehingga kita dari kepala sekolah, Pak Agus itu sudah menyampaikan kita menggunakan quantum learning itu juga dari zaman dulu gitu. Maka kegiatan ini punya ciri khas pembelajaran model quantum gitu. Dan semua
semua guru wajib menggunakan, meskipun itu dasarnya kuantum, tapi dengan menggunakan model yang lain pun akan sama. Jadi semuanya masuknya ke kuantum. Artinya siswa itu harus senang dulu, jangan langsung misalkan ngajar tiba-tiba langsung materi, itu nggak kuantum begitu. Kita masuk dulu, kita berikan persepsi supaya anak itu termotivasi dulu, supaya keadaan kelasnya itu sudah fokus ke kami semua, ke guru semua. Kalau keadaan kelasnya sudah anak itu sudah tertarik ke kita memasukkan materi apapun dengan sangat mudah. Seperti itu sih. Dan semua guru di sini wajib, guru baru pun harus mengikuti pelatihan model kuantum learning. Kami ada tim kuantum di sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang mereka sudah terbiasa untuk melatih guru-guru. Di sini saya kan dari sekolah tetangga ya Pak. Terkenal ciri khasnya di sini unggulan dan kelas reguler Pak. Nah dalam pengimplementasian kurikulum di situ tuh semuanya sama aja nggak Pak dalam penggunaan kurikulumnya Pak? Iya. Oke. Kalau unggulan dan reguler itu bagian dari sisi lain selain sisi selain di kuantum tadinya. Kita ada bukan sebagai pembanding, bukan. Ya memang kita pembanding itu kan dulu sebenarnya sejarahnya kan mereka yang minat, mereka yang punya kelebihan di bidang bahasa Inggris dan komputer, kita berikan sarana di kelas 9. Mereka yang nggak minat, jangan dipaksakan, orang beda-beda, siswa juga beda-beda. Tetap di sini, tapi kita beri nama reguler. Gitu. Nah, sekarang ada program yang baru lagi, pionir. Mereka yang bisa bahasa Inggris, bukan belajar, sudah bisa bahasa Inggris dan ngomongnya lancar, kami kelompokkan di kelas pionir. Itu pun dalam hal segi SPP dan lain sebagainya pun sarana pun beda-beda semuanya. Kalau gitu bisa nggak sih Pak kira-kira untuk menjadi sekolah internasional gitu Pak? Udah ada kelas pionir ini Pak? Ya, ya. Memang dari pembicaraan dari kepala sekolah ya dan para senior kelas pionir ini nantinya kita buat dari kelas internasional. Kelas internasional itu maksudnya kelas yang mungkin tarafnya sama dengan kelas-kelas internasional, hanya saja tidak menggunakan kurikulum internasional, tetap kurikulumnya nasional, hanya saja pembelajarannya model-modelnya sama dengan model-model pembelajaran di kelas-kelas internasional. Metode belajar yang mengutamakan 4C, kreativitas, gitu, kolaborasi, gitu. Itu kan sebenarnya pembelajaran yang sudah terkinian ya. Kemudian dari segi bahasa Inggrisnya kita insya Allah sih di kelas anak-anak sudah menggunakan bahasa Inggris meskipun belum 100%. Jadi penyampaiannya pun menggunakan bahasa Inggris dan gurunya pun kami latih bisa menggunakan bahasa Inggris ketika mengajar di kelas pionir ya. Yang mudah-mudahan nanti dapat bisa kelas nasional dan beberapa muatannya pun ada berbeda dari bulan, Dan untuk setiap tahun ajaran itu Pak, di setiap bulan itu ada program-program tuh Pak, kayak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan pada sekolah ini Pak. Ada, bahkan kita untuk kegiatan itu untuk unggulan sendiri ada, reguler sendiri ada, pionir juga sendiri ada. Jadi mau nanya yang mana gitu kan, misalkan mau nanya yang reguler atau mau unggulan itu ada sedikit perbedaan, yaitu makanya itulah yang jadi salah satu ya bagian dari kita, meskipun itu berbeda-beda tetap kita satu siap. Kegiatan kayak kan saya sekolah tetangga seringkali ngeliat di sini tuh banyak kegiatan kayak banyak festival juga diadakan, itu bagian dari kuantum tadi sendiri itu Pak? Ya, salah satunya bagian kuantum itu dan salah satunya dari program sekolah. Misalkan kita ada kegiatan untuk kelas 10 bulan ya, itu ada MHRMD, itu menata hidup, ya lupa singkatannya ya, menata hidup dan menatap masa depan. Nah itu khusus untuk kelas 10 bulan. Jadi program itu bertujuan untuk selama nanti 3 tahun ke depan apa sih harus disiapkan anak-anak
kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, supaya nanti kuliahnya itu tepat jurusannya, kemudian ambilnya tepat, dan nanti yang cita-citakan itu sesuai. Nah, di situ tuh kami biasanya mengundang para pakar-pakar, itu yang pertama, kemudian mengundang para pebisnis, mengundang para ya tenaga ahli atau mungkin motivator semacamnya, itu untuk mengisi acara. Ada semacam proyek atau penugasan mengurusi lapangan selama kegiatan. Biasanya sih 3 hari, itu biasanya di puncak, 3 hari 3 malam di sini. Anak-anak membayar dan kita mengelola sekolah. Itu contohnya kelas 10 bulan. Kemudian kelas 11 bulan itu nanti ada kegiatan tertarik. Ya, banyak sih soal ya. Iya betul, kelas 11 reguler itu nanti ada kegiatan kupas, itu gabungan beberapa tim mata pelajaran yang memang dia betul-betul sejarah juga masuk di sini. Jadi kunjungan ke museum Indonesia, di sekitar Jakarta kita kunjungi semuanya. 1 hari dari pagi sampai sore dalam rangka ya belajarnya di luar. Jadi menyenangkan dulu, pokoknya harus menyenangkan gitu kan. Yang tadi sebenarnya untuk karir ini masih belum ada peluang yang anak kelas karir selama 2 minggu, makanya ada dari awal Januari kemarin karir itu belajar langsung di camp bahasa Inggris ya. Sana dan kami juga dari sana juga langsung ngecek langsung di dalam sebagai manajemen itu contohnya. Dan nanti di kelas 12 misalkan kalau pionir dia harus tadi tur ke Singapura ya. Singapura untuk kelas 11-nya, untuk kelas 12-nya nanti sekolah-sekolah internasional yang ada di Indonesia ya, seperti itu, kelas-kelas internasional. Studi kampus, kunjungan kampus ya. Itu sih contoh-contoh kegiatan, masih banyak yang lain ya. Kalau saya uraikan cukup banyak ya, betul. Kemudian ini Pak, namanya kan suhu Bapak wakil mahasiswa. Ya saya pelaksana di bidang kurikulum, saya sangat Nah ini saya sebenarnya mau menanyakan tentang seperti itu Pak. Sebenarnya untuk supervisi itu ada bagian tersendiri yang nanti industri, bagian dari bagian kepala sekolah langsung menjelaskan antara tim supervisi. Nah kami hanya mengetahui saja, tapi kalau menanyakan silakan saja. Ini saya mungkin mau konfirmasi dulu Bapak. Ya. Perencanaan supervisi ini apakah setiap tahun di sekolah ini berubah atau dari template itu sesuai dengan seperti tahun-tahun kemarin? Ya, untuk instrumen supervisi itu kita lakukan perubahan secara bertahap. Kemudian perkembangan dan masukan daripada kepala sekolah pimpinan-pimpinan. Setiap tahun itu berubah-ubah. Ya. Tetapi tidak mengurangi template istilahnya apa yang sudah menjadi ketentuan, apa yang sudah baku kita. Artinya ada hal yang baru, ada yang kira-kira ini aturan ini sudah nggak berlaku nih, kita hilangkan. Misalkan di supervisi guru kan sekarang kurikulumnya ada Merdeka, ini ada yang baru dong, masukkan. Oh ini yang sudah lama kelas 10 berarti sudah bukan kurikulum Merdeka, sudah bukan kurikulum 13, berarti aturan yang dulu hilangkan. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan aturan yang terbaru, yang diperbarui, dan melihat daripada perkembangan yang saat ini terjadi. Sehingga bisa kita samakan dengan aturan yang dulu sama aturan sekarang, apalagi kan guru-gurunya juga berbeda. Nah, itu kan siswanya juga berbeda, pelajarannya juga berbeda. Nah, kemudian bagaimana perencanaan wujud supervisi ini Pak untuk mewujudkan di sekolah ini Pak? Perencanaan itu seperti apa nih Pak? Kira-kira untuk tahun ini Pak? Perencanaannya ya. Jadi supervisi itu kami punya tim, namanya tim supervisi ya. Jadi supervisi itu adalah guru dan karyawan. Ya. Guru itu sebenarnya kami yang memegang. Ini mungkin lebih cenderung ke supervisi guru ya. Ya supervisi guru ya. Jadi bagian guru tuh kami yang bertanggung jawab. Jadi kami merencanakan supervisi itu di awal tahun pelajaran. Jadi awal tahun
sekitar bulan Juli kami ajukan semacam draft supervisi pelaksanaannya kapan, timeline-nya kapan, beberapa kali setahun kami ajukan ke sekolah. Kepala sekolah menyetujui baru kita laksanakan. Apa aja yang kita ajukan itu biasanya adalah draft instrumennya yang kita supervisi. Apa instrumennya? Apakah di pembelajarannya? Terus pembelajaran itu mau seperti apa? Apakah ketika daring, apakah itu tetap muka, gitu kan? Terus untuk teknik supervisinya juga harus kita tahu seperti apa teknik supervisinya, dibagi-bagi. Ini kalau kami punya tim itu kami bagi si A, guru A nanti akan mensupervisi 15 guru, kasih si C. Nah, nanti waktu supervisinya kapan? Biasanya setahun 2 kali, 1 semester sekali, itu yang resmi ya. Jadi yang di semester genap juga sekali. Sebelum disupervisi, kita kadang-kadang ada yang kita kasih tahu, ada yang tidak perlu kasih tahu. Nah, yang dikasih tahu nih kadang-kadang bikin deg-degan teman-teman gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba sok aja gitu kan, supervisi dilihat teknis gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan yang disupervisi itu bukan hanya seputar administrasi, ya, tetapi bagaimana cara guru itu mengelola kelas, mulai dari pembukaan, mulai dari pembelajaran sampai guru. Ya. Jadi unsur pedagogiknya dapat semua di situ. Sampai ketika sudah dilakukan supervisi, guru tersebut kita panggil. Ini loh hasil supervisinya, namun nilainya sekian. Kan kita punya instrumen, kita cuma cek-cek apa nilainya 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kalau misalnya tampilannya sangat baik sekali nih rata-rata, berarti bagus nilainya. Jadi mungkin sedikit reviewnya, tapi kalau misalnya yang kurang kita kasih tahu, Ibu, Bapak, yuk kurangnya di sini, Bapak kurangnya di sini, kita sampaikan. Jadi mohon di supervisi berikutnya sudah diperbaiki, tidak ada lagi yang seperti ini. Gitu. Yang ini di supervisi berikutnya yang sudah kita lihat catatan yang kemarin, kemudian dibandingkan dengan yang saat ini. Seperti itu. Dan nanti hasil supervisi akhirnya itu kita sampaikan di rapat kerja pembagian tugas sekaligus evaluasi 1 tahun. Di situ ada yang namanya rapot guru. Guru itu punya rapot tidak hanya semua. Jadi guru A hasil supervisinya sekian. Kemudian di situ juga terlihat tingkat kehadiran sekian, bukan? Ini ketemu rapotnya. Itu supervisi dari tim supervisor. Kita ada berapa tim? Ada sekitar 8 orang supervisi. Supervisi sekitar 100 orang guru. Kami punya 100 orang guru. Kemudian untuk memperkuat hasil supervisi itu rapot kita adakan juga semacam penilaian untuk siswa-siswanya, prospek A, B, C, kita kasih form atau semacamnya sudah sampai silakan satu kelas mengisi menilai guru. Kita ada sekitar 10 atau 9 saya lupa pertanyaan, jadi instrumen itu yang akan dijawab oleh siswa. Apakah guru fisika si A, guru fisika mengajar tepat waktu, ya dan tidak. Siswa itu kan menjawab, apakah guru ini model pembelajarannya kuantum, ya tidak. Wah, guru dan seterusnya. Ada 9 atau 10 pertanyaan itu terkait itu. Jika itu hasilnya bagus, berarti goblok, berarti bagus. Kalau hasilnya kurang baik, kita ada nilainya kurang baik ya, kita akan panggil guru itu, kita adakan macam perbaikan. Kita wawancara, perbaikannya apa? Kalau masih terjadi lagi, kita ada semacam kebijakan lagi. Kekurangan jam pelajaran dan lain sebagainya. Itu teknisnya secara umum. Gitu. Nah, dari teknis dan secara umum tadi yang dijelasin Pak, sumber yang menjadi pedoman Bapak mengikuti teknis mekanis seperti itu dari mana? Ya, sebenarnya dari pemerintah sudah memberikan. Hanya pemerintah itu kan hanya dirinya saja ya. Ini bentuknya gitu kan. Pastinya sekolah yang mengembang. Jadi kami ada tim juga namanya tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah inilah yang bertugas untuk mengembangkan sekolah. Mau sekolah itu mau dibawa kemana, tim ini. Ada tim pedagogik, ada tim pengembang teknologi, bahasa ini, ada tim pengembang
hal-hal yang baru tentang aturan pemerintah yang baru. Kemudian mereka juga bisa membandingkan dengan sekolah lain. Dia akan mencari tahu, oh sekolah ini yang disupervisi modelnya seperti ini sekolah ini. Kita ambil yang baik-baik, kemudian kita kenalkan. Jadi kita tidak hanya dari pemerintah pada dasarnya, tapi kita seperti itu. Yang kemudian Pak dalam pelaksanaan supervisi Pak, terdapat beberapa guru yang diberikan penilaian lebih. Nah, guru tersebut yang diberikan penilaian lebih atau tingkatan bukan tingkatan apa ya, lebih gitu Pak, lebih bagus dari guru yang lain gitu Pak. Dikasih efektif kembali nggak Pak oleh supervisi itu Pak kepada guru yang prestasi yang Maksudnya reward. Kita selalu ada itu. Guru yang bagus 5 besar kita kasih reward. Artinya guru dari hasil supervisi, kemudian hasil daripada raport guru yang bagus kita reward. Kalau supervisi kan lebih teknisnya, kalau setelah dia bagus nilainya kalau supervisi, kemudian dia continue konsisten terus kita kasih reward berupa uang pembinaan untuk 5 guru terbaik. Untuk yang 5 guru yang mungkin dalam hal ini masih perlu pembinaan, kita juga akan adakan pemanggilan. Kita lihat di mana dia nggak ngerti. Kalau memang dia nggak ngerti secara keseluruhan, kita ulas kembali. Kalau dia nggak ngerti di kuantumnya, kita adakan pelatihan baru, masih diberi lagi. Kalau dia memang nggak ngerti di cara mengajarnya, tim pengembang perilaku ini akan memberikan semacam pengembangan lebih lanjut pelatihan dan sebagainya. Nah, kemudian ada instrumen beberapa yang harus dipenuhi Pak dalam pertanyaan ini Pak. Nah, dalam supervisi pasti menemukan beberapa permasalahan dalam seorang guru Pak. Yeah. Nah, yang pertama dalam guru yang belum berpengalaman Pak. Bagaimana kinerja supervisi dalam Yang pertama, untuk guru-guru yang baru ya, biasanya kan belum berpengalaman dalam hal penguasaan. Biasanya yang pertama kami panggil, kemudian kami berikan kesempatan untuk dia belajar terlebih dahulu. Ini ada guru A, guru B, guru C, ini yang sudah terbaik, silakan ngikutin dia caranya belajar. Jadi yang pertama belajar langsung dari kemudian setelah dia belajar yang terbaik, kemudian yang kedua kami berikan semacam teknis langkah-langkah praktis ya. Misalkan kok dia di kelas itu gurunya kok ajarnya nggak menyenangkan, apa yang harus kita berikan berikan masukan supaya itu guru jadi tidak menyenangkan. Yang pertama, dari segi penguasaan kontennya itu harus perbaiki dulu penguasaan kontennya, karena ketika dia nggak menguasai konten mungkin sebenarnya dia menguasai gitu kan, cuman kok grogi, itu dan seterusnya kan, dia akan memberikan semacam. Kemudian yang kedua, untuk sering-sering berlatih public speaking, karena guru itu kan harus wajib bisa public speaking. Biasanya kan guru-guru baru itu kan agak grogi ya, apalagi ketika di supervisi ada guru di belakang 2 orang gitu kan, nah itu udah mikir-mikir 2 kali ngajarnya jadi belepotan misalkan gitu kan, menerangkan apa, materinya kemana, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu dengan sering pembiasaan. Jadi kita minta untuk semacam peer teaching lah. Kami ada MGMP kecil di situ, artinya tim apel ya. Misalkan sejarah, di kami sejarah ada 5 orang. Nah, sejarah A ini masih baru nih. Kami nitipkan ke ketua timnya, segera coba ini guru baru ini dilatih sama teman-teman, apakah dengan seperti apa, peer teaching terlebih dahulu, kemudian dia teman-temannya dikasih masukan. Ketika ngajar, dicek administrasinya sama ketua timnya. Itu sih bagian dari langkah-langkah strategisnya yang menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian dalam sosial dalam bekerja gitu Pak. Kenapa? Ya,
experience dalam bekerja dalam lingkungan pekerjaan gitu Pak. Kerjaan. Pastinya supervisor itu menemukan ada beberapa guru yang merasa superior gitu. Bagaimana supervisi ini menanggulangi guru tersebut yang merasa superior? Ya, ya memang itu beberapa belakangan menjadi perhatian ya. Sempat kami sampaikan juga ada beberapa guru yang junior ibaratnya ya, umurnya masih di bawah tapi dia harus mensupervisi yang mungkin dari segi umur dia lebih jauh, lebih pengalaman gitu kan. Nah, jadi begini kemarin kasus itu sempat muncul dan kami sampaikan karena yang namanya tim supervisi itu kan dia SK, surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi mereka harus menjalankan itu dengan profesional. Mau gurunya lebih senior pun ya harus menjalankan sesuai dengan jobnya dia, sesuai dengan instrumen ini loh yang saya harus nilai. Jadi nggak boleh tentang senior udah nanti bagusin aja, itu nggak boleh di kami gitu kan ya. Nah, untuk menanggulangi hal-hal yang mungkin menjadi subjektivitas ya, jadi kalau saya mungkin pikirannya lebih muda tapi saya harus supervisi yang lebih tua, saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu yang lebih tua ya kan ya, nanti ini ya instrumennya kira-kira yang ini yang menjadi poin utama yang menjadi perhatian kita gitu kan. Ini yang poin-poin yang barunya nanti Ibu kasih di sini, dilihat di sini. Nah itu. Yang kedua dengan memberikan poin-poin pendekatan. Yang ketiga, kami bagi tim, kan namanya tim supervisi itu ada yang muda, ada yang mohon maaf mungkin agak sepuh gitu kan. Nah yang senior semuanya kesepuh gitu. Jadi nggak ada masalah juga kita. Ya yang muda-muda bisa jangan lebih muda itu. Jadi kita terus supaya tidak ada kesan menggurui ya. Kalau yang muda kok supervisi yang tua kan itu kan ya kan. Sebenarnya pun di kami tidak ada yang superior atau junior itu tidak ada, semuanya sama. Seperti itu. Nah, kemudian dalam mungkin guru ya sudah diberikan pelatihan, diberikan pembinaan lebih, diberi perhatian ekstra. Nah, namun guru ini masih mempunyai kelemahan pribadi Pak dalam dirinya Pak. Bagaimana supervisi itu menanggulangi masalah tersebut? Ya, keterbatasan ya, lebih keterbatasan ya. Memang orangnya kok di supervisi guru itu dia nggak pinter ngomong nih, ya kan, sehingga suasana kelasnya dia nggak bisa jalan gitu kan. Ya biasanya sih kami melakukan dengan mengajar lebih dari satu orang itu apa namanya, semacam itu apa namanya kelompok. Jadi didampingi oleh dua guru yang lebih sudah berpengalaman dalam hal ini. Jadi itu biasanya ada di guru-guru baru sih. Jadi memang guru baru itu kami punya semacam SOP, harus didampingi dulu sama yang ketua timnya atau sama yang lebih senior selama beberapa minggu, beberapa bulan, diberikan waktu 3 bulan. Nanti setelah didampingi belum jadi lepas, itu pun langsung dilepas. Kami pantau dulu 3 bulan gitu kan. Kami melihat gimana ngajarnya dari segi gurunya dan kita lihat dari segi anak-anaknya. Anak-anak gimana, guru A sudah bisa ini belum? Oh, udah Pak, bagus ya, bisa kita lepas. Oh belum Pak, kita dampingi lagi. Ya, kita punya tim kecil yang namanya MBM sekolah itu. Kita berdayakan di sini. Itu sih, ya meskipun itu tidak 100% menyelesaikan masalah, tapi minimal mengurangi kan itu. Dan melatih lah paling tidak seperti itu. Karena kan setiap orang punya gaya belajar, gaya mengajar masing-masing. Gitu. Dan misalnya kan Mas Maisa sama Fikri ya, siapa? Fikri ya. Mas Tri ya, duduk ngambul ya, itu kan nggak bisa kan, punya masing-masing punya metode karakter terutama ya, masing-masing caranya sendiri-sendiri silakan. Nah, kemudian pada guru-guru tua nih Pak, terutama yang pasti punya problem ini Pak. Problem tersebut berupa kurang bergairah dalam mengajar gitu. Udah kayak biasanya di guru-guru negeri biasanya sering banget terjadi Pak. Guru-guru tua tuh udah pasti kayak yang malas ngajar, udah tinggal mikirin masa pensiunnya. Makanya kurang bergairah Pak. Bagaimana supervisi di sekolah ini menanggulangi masalah guru-guru yang problem tersebut Pak? Ya, betul sekali ya.
masalah itu memang setiap tahun muncul, dan bahkan bukan hanya masalah mengajar, bahkan masalah pembagian kelas pun kadang-kadang masih ada yang 1-2 itu request kasarnya, Pak Yanuar saya jangan ditaruh di lantai 4 gitu kan. Nah, lantai 4 sana tuh bayangin gitu kan, jalan dari sini lantai 4 1 jam 2 jam, balik lagi ke lantai 3 di sana tuh gedung, kan bayang gitu kan. Itu wajar lah ya, namanya orang tua, apalagi saya mungkin jauh lebih muda daripada teman-teman saya yang lebih ini. Yang pertama kita berikanlah, dan kita juga harus paham juga dia sudah tidak tidak bisa maksimal dalam hal fisiknya. Kita paham itu, kita berikan kesempatan untuk mereka, kita maklumkan, tidak masalah itu. Kemudian dari segi pembelajarannya, insya Allah sih kalau guru yang sudah senior atau sudah ini, dalam segi pembelajaran pengalamannya mereka sudah tahu itu kan. Meskipun kelihatannya mereka itu nggak mau gerak, mager itu kan, tapi dalam hal penguasaan kelas, dalam hal pengelolaan kelas, itu kita bisa membandingkan dengan yang muda-muda ya. Rata-rata anak akan lebih cenderung siswa ya, cenderung lebih takut lah sama guru-guru yang memang sudah senior. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa juga akan segan sama guru-guru yang sudah senior, karena kan itu guru senior mengerjakan PR dan sebagainya kan sudah. Tapi kami mengalami kesulitan dalam hal ini tim supervisi sebenarnya. Maka ketika ada teman-teman yang seperti itu, kami tidak melihat secara keseluruhan instrumen, karena instrumen-instrumen yang praktis yang istilahnya itu bisa dilakukan, kalau dia nggak lakukan ini pasti dilakukan gitu loh. Jadi kita lihat poin-poin tertentu yang kita unggulkan di supervisi itu, apa sih yang akan kita supervisi oleh guru A itu yang lebih senior. Nah, kalau poin 1 membuka pelajaran itu nggak usah disupervisi, udah jelas gitu kan. Kemudian apresiasi udah nggak usah dipertanyakan, udah jelas dia memberikan itu. Jadi poin-poin tertentu yang menjadi catatan utama itu kita tegaskan di situ. Itu sih sebenarnya. Jadi yang lain kita anggap sudah bisa kita lakukan seperti itu. Kecuali yang muda-muda memang harus urut, apalagi kalau masih mahasiswa semester terakhir ya, itu harus satu gitu kan ya, gitulah. Artinya kan namanya orang belajar kan ada tingkatannya. Kalau tingkatan orang senior kan mereka yang bawah receh ini istilahnya ini sudah dilakukan semua. Itu sih sebenarnya. Nah kemudian dalam seperti tadi Pak udah mungkin udah banyak penyakit juga gitu. Nah, kemudian beberapa mungkin ada yang melahirkan atau sakit atau apa. Bagaimana supervisi menangani hal yang seperti itu pakai guru yang tidak masuk itu Pak dalam ya? Kalau teknis pelaksanaan supervisi sih kalau ketika sakit ya jangan dipaksakan, nanti diganti hari lain aja. Itu kan teknisnya kan. Nah, dia sakit ya istirahat dulu, nanti di supervisi. Nah, supervisi itu tidak selalu setiap hari. Supervisi yang utama ya, di supervisi itu berkala. Sekali lagi saya bilang berkala. Hanya saja ketika mengajar kan harus setiap hari. Nah, setiap hari itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Nanti ada SK-nya di situ yang setiap tahun gitu kan. Ketika guru yang sakit, kemudian guru yang melahirkan, kami kan banyak kebijakan. Kita cuti, kita berikan guru yang melahirkan, nama ibu-ibu ya. Lagi-lagi kan nggak ada yang melahirkan. Nah, ibu-ibu yang melahirkan, ibu yang sudah hamil, sudah mau lahir anaknya 3 bulan saja maksimal. Ya 3 bulan maksimal sesuai aturan aja lah ya. Tapi kalau mau lebih cepat silahkan, nggak apa-apa. Dan untuk guru-guru yang sakit dan berhalangan hadir, kita tidak harus. Misalkan guru itu sakit, dia punya sakit rematik misalkan. Dia bisa jalan jauh-jauh dong, rematik kan kalau naik tangga kasihan. Anak itu yang kita panggil ke sini. Belajarnya di lingkungan sini aja. Bisa di halaman, bisa di itu, tangan di PR, atau di manapun silakan. Yang penting tidak harus menunjukkan pesan. Jadi tidak harus di kelas kita belajar. Itu namanya kan kuantum itu kan. Jadi belajar tidak harus di kelas. Dan ketika guru itu belajar harus sambil minum, silakan. Karena di kuantum itu belajar boleh sambil minum gitu. Boleh. Jadi tidak ada paksaan guru belajar tuh kayak dulu harus fokus. Ya memang saatnya fokus, tapi kan
yang penting menyenangkan dulu gitu lah, itu kan seperti itu sih. Ya itu sih mungkin bagian dari jawaban. Mungkin maksud saya ke ini lagi Pak, dalam itu apakah ada penggantian guru lagi atau digunakan sistem hybrid gitu Pak, gimana guru mengajar di rumah sebisanya gitu seperti itu. Oke, kalau itu tidak ada ya, hanya saja kita sebenarnya terjadi ketika guru itu berhalangan sakit 1 bulan bisa kan dioperasi kan tidak ada yang gantikan. Sementara kita punya prinsip di sekolah ini tidak boleh kelas itu kosong. Jadi kelas itu harus ada gurunya. Siapa guru yang di situ ketika guru itu berhalangan? Guru itu pasti berhalangan suatu saat, nggak mungkin guru itu masuk terus. Kadang sakit, kadang izin. Memang itu hal yang lumrah. Izin aja silakan keluarga. Tapi kelas itu harus ada yang menghandle. Siapa yang menghandle? Terutama adalah tim mata pelajaran. Misalkan saya ngajar matematika, gitu kan. Kemudian saya berhalang nih karena saya ada di luar, gitu kan. Itu tim kelas nggak boleh kosong loh, karena saya guru matematikanya. Saya punya tim 8 orang guru yang lain matematika. Saya ambil si A, masukin, Bu nanti tolong di handle kelas saya. Tungguin nggak apa-apa, atau mau ngejar juga nggak apa-apa, dikasih tugas nggak apa-apa. Yang penting ada guru di situ, saya itu guru yang harus bertanggung jawab di kelas saya, ketika saya pergi, gitu. Seperti itu sih. Kemudian untuk tadi yang dibilang COVID dan lain sebagainya, itu dulu waktu zaman COVID lah, ya COVID. Kalau sekarang semuanya sudah tatap muka, jadi kita tidak membolehkan untuk kegiatan guru kelasnya di sana, anaknya di sana, gitu kan. Dan tidak membolehkan kecuali ada hal-hal tertentu memang kita berikan, gitu kan. Misalkan kita masih ada pembelajaran daring, memang kita adakan daring itu, jadi kita tidak hilangkan. Kita berikan jadwal daring itu 2 hari per semester. Jadi misalkan kelas 10 jadwalnya daring tanggal sekian 2 hari selama 1 semester. Jadi mau di bulan Januari atau bulan Februari nanti kita kurikulum yang mengatur. Itu 1 semester jadi 2 hari. Kelas 10 2 hari, kelas 11 kelas 12 hari. Itu boleh guru menggunakan model pembelajaran daring tadi pakai kalau siswanya di sini atau gurunya di sini, misalnya di rumah harusnya di sini, hybrid dia makanya, gitu kan. Kemudian ada pembelajaran dengan menggunakan radio. Jadi guru itu kita wajib menggunakan radio. Kan kita ada studio ya. Yang di YouTube itu apa sih? Podcast ya. Podcast. Ada bagian petugas podcastnya. Kita buat jadwalnya dan kita buatkan jadwal untuk guru-guru itu buatlah podcast selama setahun sekali Pak. Jadi selama 2 jam guru itu di radio, kelas yang dia ajak nonton di kelasnya gunakan misalnya YouTube, kata sih YouTube, ya anak lihatin aja jadinya podcast. Nah itu baru guru itu di sana, siswa di sana, gitu kan. Tapi di sini wajib komentar, gitu kan, di situ di dalam komentar. Guru anak-anak di kelas, gurunya di podcast. Itu sih. Nah, kemudian kan guru sendiri mempunyai beberapa keahlian gitu Pak. Ada yang ahli misalkan dalam matematika sendiri Pak, ada guru-guru yang ahli di materi ini, materi A, materi B. Kemudian dia tidak ahli di materi C, materi D. Kemudian ada guru yang ahli di materi D dan C. Apakah hal tersebut bisa dijadikan pertukaran gitu Pak? Misalkan guru tersebut untuk materi hari ini sesuai tim ini dibagi mereka itu Pak, ada nggak Pak? Ya, untuk tim apel itu memang kita mengutamakan kontennya ya. Jadi kontennya itu setiap guru harus menguasai dong konten. Kalau nggak menguasai kan ya kita kan 4 kompetensi guru wajib dikuasai kan, itu kepribadian dan sebagainya itulah gitu. Ketika ada guru yang memang belum begitu menguasai, ya itu kan namanya kemampuan kan tidak ada. Itu hal yang lumrah wajar. Tapi bagaimana ketika satu guru itu nggak ngerti, yang guru yang lain ngerti, dia yang memberikan. Ya. Jadi ada kegiatan tim mapel itu yang dia setiap 1 bulan sekali itu membahas tentang materi tertentu. Ya. Jadi disitulah menukar tentang
informasi. Kita punya grup, saya sendiri matematika, kami punya grup gitu kan. Jadi teman-teman, Pak, Ibu, ini materi ini gimana jawabannya ya? Ada soal yang nggak ngerti, ada teman-teman yang nanya, ini ya jawabannya. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau ada yang nggak ngerti ya kita diskusi saja sebenarnya. Jadi lebih di diskusinya ya. Lebih didiskusikan ya. Jadi jangan diam aja kan nanti takutnya salah. Ya kalau salah dia menyampaikan di kelas Ya. malah berabe jadinya. Ya. Banyak nggak capek Mbak? Megangin mulu lah ya. Bukan buat terima di sini sudah. Hah? Oh. Ya silakan. Lagi masih. Kemudian ini Pak, dalam hidup bersosial ya Pak, ya, dalam hubungan sesama manusia pasti ada kayak masalah gitu Pak, entah itu dalam pendapat gitu Pak. Kemudian ada seseorang juga yang mempunyai sifat karakter mungkin yang kurang demokratis, kurang mendapatkan pendapat. Bagaimana peran kurikulum itu Pak dalam menghandle hal tersebut Pak? Ya. Ya itu wajar ya, di mana-mana di setiap organisasi yang manapun pasti ada ya orang dengan berbagai karakter jadi satu di sini. Gitu. Terus mereka menjalankan karakternya masing-masing. Yang jelas satu patokannya. Kami sebelum masuk guru baru di sini kami punya SOP, aturan, tata tertib. Itulah prinsip yang taati. Kalau gimana caranya? Ya prinsip itu dilanggar, wah ada teguran, peringatan. Kalau kasarnya SP 1, 2, dan ketika dia berhubungan dengan orang lain itu pun sama. Kita punya prinsip juga. Itu bagian dari budaya sekolah. Bagaimana cara menciptakan itu? Untuk guru-guru baru memang nggak susah masuk sini. Tapi dengan lama-lama karena kami mulai terbentuk ya, guru-guru baru itu kan mengikuti yang lebih bagus. Jadi bagaimana ketika dia bersikap sama guru yang mungkin lebih berpengalaman, yang dia tahu bagaimana menggunakan itu. Ketika dia nggak tahu, nah kita kasih teguran. Bu, Bapak kalau sama ibu itu misalkan mohon jangan keras-keras ngomongnya karena ibu itu sensitif orangnya. Nah, kita juga dijelasin begitu. Gitu. Saya sih tahu. Nah, teman-teman di sini, insya Allah yang masih muda-muda, dia masih energik lah, masih semangat lah untuk anak-anak belajar. Gitu. Kalaupun ada masalah 1, 2 itu yang wajar, tidak perlu dimasukkan ke hati, ya kan? Tapi kalau itu sudah melanggar kode etik, aturan sekolah, mungkin hal yang lainnya, itu pun nanti yang pertama menghukum bukan kami sebenarnya, tapi masyarakat atau guru-guru itu sendiri. Nanti lama-lama kan jadi rombongan, rombongan nanti kan lama-lama sadar. Ketika dia nggak sadar, barulah kita akan memberikan. Nah, kemudian ada juga nih Pak, dulu terlalu rutin Pak dalam bekerja. Nah, bagaimana supervisi itu menghadapi murid tersebut Pak? Apakah terlalu dimanfaatkan atau malah diberikan pengertian Pak untuk cukup segini gitu? Jadi kami itu sebenarnya serba terbuka ya, jadi memberikan kesempatan siapa saja yang mau belajar, siapa saja yang punya kemampuan, silahkan gabung di sini. Perlihatkanlah kemampuan teman-teman di sini, mana yang lebih baik, mana yang terbaik, nanti akan kami berikan semacam reward dan sebagainya. Kita dalam bentuk jabatan, entah itu di kelas atau pimpinan dan sebagainya. Dan yang kedua, biasanya teman-teman yang disebutkan pun dan sebagainya, dia kan nggak hitung-hitungan ya, kerjaan itu dia terus sendiri gitu. Kadang-kadang kadang-kadang saya kalau sudah terlalu dia kerja sendiri apa sendiri, saya kadang tegur juga. Di sini kerjanya bukan kerja mandiri tapi kerja tim. Artinya ketua tim di Mapel di situ sejarah, kamu ketuanya misalkan, bagi-bagilah tugasnya. Ini bagian bikin RPP, kamu bagian buat soal, dan sebagainya. Jadi jangan sendirian kamu gitu kan, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa bantu. Posisinya kalau saya ya selain reward juga itu sebenarnya, tapi kita tidak ada unsur kemanfaatan, tidak ada ya. Tapi tidak ada untuk
mengeksploitasi kemampuan guru-guru itu. Wah, ini mumpung masih muda kita eksploitasi. Bikinlah SK dia diam mulu gitu kan. Saya mulu gitu kan. Kadang-kadang begitu juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kami melihat karena kalau seperti satu orang yang kita anggap sebagai orang yang unggul itu tumbang, yang lainnya kan nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nah, ketika caranya gimana kita ketika kita buatkan SK kegiatan atau semacam, kita dampingin dia unggul, masih orang yang lain seperti yang buat supaya yang lain juga mau belajar. Iya, jadi jangan dia taruh sebagai satu orang untuk mengambil acara itu sendirian misalkan gitu. Oh dia itu pinter di public speaking, ya MC bagus untuk acara-acara dan sebagainya. Dan panggil yang lain, kita taruh di situ yang teman-teman yang mungkin masih takut nggak ya, masih belum pengalaman, taruh di situ tuh. Jadi satu tim itu kerja, mungkin koordinatornya dia gitu kan. Tapi dalam secara nggak langsung si yang unggul ini akan mempengaruhi teman-teman yang belum maksimal. Nah, itu strategi itu yang mungkin kami lakukan sejauh ini. Nah, kemudian Pak, sesi terakhir ya, Pak, banget pertanyaan makan aja. Kemudian ada nggak sih Pak setiap tahunnya atau semesternya Pak evaluasi tentang supervisi ini Pak? Seperti kurikulum kan dievaluasi kembali apa yang kurang. Ada nggak Pak setiap jadi supervisi? Kita evaluasi setiap pertama supervisi setelah evaluasi setelah supervisi langsung. Jadi Masnya, Maesa di supervisi hari itu setelah selesai jam pelajaran nanti akan dipanggil menghubungi yang dari supervisi, dievaluasi langsung itu langsung. Yang kedua, satu semester ya, kita adakan evaluasi secara keseluruhan satu semester. Yang ketiga, evaluasi secara tahun kedua. Ini akan terjelaskan di rapor. Jadi memang kita evaluasinya harus ada evaluasi. Kalau tidak, ngapain supervisi ya? Cuma nyampe-nyampein doang jadinya nanti. Ya, banyak supervisi terus ngawasin guru, cari-cari sudah udah mau diapain itu hasilnya kan? Nggak jelas ini. Terus besok pagi, kalau itu kan sebenarnya hanya melaksanakan tugas doang dong, bukan untuk melaksanakan supervisi lah. Jadi kita Nah, kemudian dari hasil supervisi itu Pak, hasil evaluasi supervisi itu Pak, apakah sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh sekolah ini Pak terhadap kinerja guru-guru ini Pak? ya biasanya kita kan punya patokan ya atau pedoman dari supervisi ya. Setelah semua supervisi guru-guru kita kumpulkan, tim supervisi juga akan melaporkan dan merapatkan ke supervisi atau kepala sekolah dan kami itu. Kami berikan masukan kira-kira poin apa saja yang perlu dilakukan dan poin apa saja yang ditambahkan. Dan kira-kira juga ada hal-hal yang mungkin di situ menjadi catatan bersama dan nggak bisa tahun ke tahun diselesaikan, berarti itu jadi masalah serius yang menjadi salah satu semacam tugas utama tahun depan yang harus segera diselesaikan. Itu misalkan masalah guru telat hadir di kami itu paling bahaya kalau guru telat hadir. Guru A hadir di supervisi, guru B telat hadir, C telat hadir, dan dari 100 guru yang telat hadir itu ada 40 guru yang telat hadir dulu. Harap dong dievaluasi, evaluasi 40 orang guru ini telat hadir. Berarti nanti di semester 2 masuk meningkatkan ke 40 guru ini supaya jangan telat hadir. Dan gimana caranya? Kita kumpulkan guru-guru, kita kasih masukan. Kalau itu nanti di semester 2 berulang lagi, kita bikin kebijakan baru, aturan baru untuk tahun ajaran depan. Setiap guru wajib tidak boleh hadir. Jika telat, kita akan adakan panggilan. Nah, itu biasanya efektif. Kedua nggak ada yang telat biasanya gitu. Nah kalau telat, kalau jelas aturannya, tanda tangan kan. Jadi gitu sih sebenarnya. Untuk kira-kira lu setengah jalan nih Pak tahun ajaran ini Pak, sesuai harapan tuh menurut penilaian
kemarin ya, jadi semester ya, terus semester ya. Kalau ini kan awal semester 2. Nanti kita evaluasi kemarin di satu semester ini ada sih beberapa yang mungkin menjadi catatan kita di tahun berikutnya. Karena ada beberapa guru yang menyalahi kode etik itu aja sih. Dan kita sudah melakukan pengajian, backup dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi lagi. Itu juga sekali. Ambil Pak yang terakhir Pak. Bagaimana pandangan guru dan respon guru Pak terhadap supervisi ini Pak di sekolah ini Pak? Menurut pandangan dari guru Pak? Ya, yang pertama mungkin saya dulu sebelum jadi guru ya sempat deg-degan juga yang pertama ya, secara mental juga kan belum terbiasa di supervisi ya. Jadi kesannya itu masih takut gimana gitu. Yang dilihat tuh apa? Administrasi, kemudian macam itu harus benar itu kan. Itu pandangan dari seorang guru yang memang bisa dibilang menjadi sebuah ya bukan beban ya, tapi sebuah apa ya? Tuntutannya harus dipenuhi. Nah iya betul juga tuh dikatakan seperti itu. Jadi kita tuh harus mempersiapkan lebih baik gitu kan, artinya seperti itu. Pandangan itu yang pertama. Kalau ini ya, yang kedua itu guru lebih semangat kan? Jadi kita tahu ini guru yang semangat, ini guru yang cuma memberikan mengajar saja sih materi doang. Ini yang guru mas-masan materi juga nggak pernah, ini nggak pernah. Jadi kita jadi tahu, kita tahu permintaannya gitu. Yang ketiga itu bisa jadi sebagai penyemangat, jadi sebagai penyemangat. Jadi kita berikan supervisi supaya guru-guru itu yang supervisi yang tadinya mungkin dia ngajarnya nggak ngerti, kelolanya nggak ngerti, jadi ngerti gitu kan. Itu sih ada persen di situ. Cuman ya minusnya yang tadi, memang itu sebagai sebuah tuntutan pekerjaan ya. Jadi mau nggak mau ya harus. Itu ada kata harus itu yang kadang-kadang ke teman-teman menjadi beban. Ya betul. Dan mungkin udah saya takut juga ya, paling lebih yang supervisi apa kurikulum misalnya harus nyiapin gitu kan sebagainya. Jadi kayak sehari nggak tidur gitu kan, kalau saya nanya teman-teman gimana, yang luar ya pusing gitu kan, saya nggak tidur nyiapin administrasinya, kan harus bikin apa namanya pengelompokan kelasnya, buat kelompok, kemudian nanti SPI-nya seperti apa gitu kan, dia harus nyiapin kan, apa pengorganisasian di kelas itu dia harus nyiapin, kita belum manage kan gitu. Tapi kalau menurut kami sih guru-guru di sini sih ya, salah tetap sudah bertahun-tahun ya tetap dengan senang hati menerima supervisi itu, meskipun 2 kali setahun. Kalau di sekolah lain mungkin ya, sekali saja ya. Ini 2 kali terus menerima mau nggak mau, itu kan bagian dari pekerjaan gitu kan. Ya, menurut kami sih lupa lagi lupa terus ya. Ya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan Pak, yang kami sajikan itu sudah cukup Pak. Terima kasih sebelumnya. Ada nggak nih Pak jangan nih Pak, kan sebagai nanti calon guru Pak untuk kedepannya? Ya, saya juga pernah dulu juga ya tahun 2012 lah, 2012 itu saya baru lulus. Itu saya dulu juga sama, jadi kalian begini nih ya, ke sekolah-sekolah itu kan. Saya malah jauh dulu kan, saya dulu kuliahnya di Jogja itu kan. Itu penelitiannya itu akhir keluar kota itu kan, sama mungkin Jawa sama. Tapi yang saya ambil dari manfaat itu adalah aku jadi yang pertama, kita jadi tahu bahwa dunia kampus itu kadang-kadang tidak semulus dunia kerja, boleh jelas itu ya. Karena semua yang disampaikan di kampus itu memang teori dasar. Ketika nanti kalian masuk ke lapangan ya, belajar, jadi dan lain sebagainya, itu kadang-kadang tidak ada ilmunya di kampus itu kan. Yang jelas sih kami mungkin kalau saya bilang jangan tuh ya nggak pas lah ya, jangan gitu.
Tapi ya mungkin hanya berbagi pengalaman sedikit saja. Artinya yang dulu pernah kalian kerjakan kan mungkin saya sudah pernah mengalami gitu kan, sehingga ketika saya ngomong ini kan saya udah pernah ngalami gitu kan. Jadi mungkin ini kan masih semester 3 ya teman-teman ya, jadi silakan dimaksimalkan di hubungan saja, jadi lebih banyak lah, jangan hanya diam aja gitu maksudnya. Jadi lebih banyaknya berkomunikasi. ya komunikasi lah ya, komunikasi, diskusi, tingkatkanlah di sosialnya ya. Kemudian ketika diberi kesempatan untuk mengeksplor diri, terutama di kegiatan presentasi, cobalah tunjukkan yang terbaik, karena itu yang paling berguna nantinya. Banyak ngomong nih misalkan, tapi ngomongnya bukan ngomong-ngomong yang inilah ya, ngomong itu yang berbobot ya. Kemudian banyaklah diskusi-diskusi yang memang lebih untuk mengasah pikiran. Nah, itulah keterampilan yang paling utama, komunikasi. Itu yang paling utama. Nanti harus bisa komunikasi, bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua, hanya sepadan. Itu sih pesan harapan saya. Ya nanti guna kan. Ya itu aja. Kamu namanya siapa? Nama aku Adisi Foja Putri dari kelas 10 reguler 5. Aku boleh nanya-nanya ya seputar kamu maksudnya di sini. Yang pertama itu, menurut kamu itu seberapa nyaman sih sekolah ini dalam memberikan pendidikan? Cukup nyaman ya, soalnya di sini juga banyak kegiatan juga, ada kayak les tambahan gitu juga. Jadi kayak menambah pengetahuan bagi yang belum tahu. Terus yang kedua itu ada, menurut kamu pihak sekolah itu udah memfasilitasi sarana dan prasarana dengan baik atau gimana? Sudah, menurut aku nih ya Kak, jadi kan kayak di sini fasilitas lumayan bagus ya, Iya. dari kayak kelasnya, terus kayak kita perpustakaannya. Jadi kalau misalnya emang kita ada kegiatan yang nggak di dalam kelas, kita bisa keluar kelas, itu cukup fasilitas menurut saya ya Kak. Berarti menurut kamu lumayan baik ya? Iya, lumayan baik. Cukup memfasilitasi banget. Iya. Menurut kamu ini aktif nggak sih dalam berdiskusi dan belajar di sini? Menurut saya sendiri ya Kak, menurut pribadi saya lumayan aktif sih, karena di kelas juga saya sebagai wakil ketua, Iya. jadi juga saya yang mengatur teman-teman juga, membantu ketua kelas untuk berdiskusi. Kita pasti berdiskusi karena banyak sekali tugas-tugas kelompok, jadi kita mau tidak mau pasti harus berdiskusi. Berarti kamu termasuk yang aktif ya? Yang keempat itu, menurut kamu sering nggak sih mengalami kesulitan dalam belajar atau dalam fokus mengamati pelajaran gitu, suka merasa kesulitan nggak? Ya itu pasti sering banget, karena kan kelas 10 kaget juga ya, pelajarannya susah, tiba-tiba susah banget. Tapi karena emang gurunya kalau misalnya kita nggak paham itu bisa dijelasin lagi Kak, jadi kayak kita bisa minta ulang untuk ibu ini gimana, ini nanti dijelasin lagi sama ibunya. Oh, kira-kira kamu punya guru favorit nggak di sini? Banyak sih. Boleh banget. disebutin? Aku paling favorit tuh sama ibu fisika. Ibu fisika kenapa? Karena dia kalau ngajak tuh sama praktik juga, jadi kayak kita bisa ngebayangin ini tuh gimana, jadi kayak kita lebih paham. Oh, jadi kamu belajar sekalian kayak mempelajari itu langsung gitu ya? Jadi langsung ada contohnya. Oke, sekian, makasih ya Dek.